Cash management ini sebenarnya adalah kumpulan dari layanan perbankan yang kita memang peruntukan untuk non-individual customer, kurang lebih seperti itu. Kita berbicara tentang bagaimana sih suatu usaha atau bidang usaha itu mendapatkan uang masuk, kemudian bagaimana memaksimalkannya dan juga bagaimana melakukan pembayarannya. Mungkin kalau di-compare sama bank-bank lain itu adalah dengan layanan transactional banking gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BMers? Kembali lagi nih dengan saya Erlina di sesi Muamalah Talk. Dan di sesi ini tuh kita kedatangan narasumber yang mungkin udah gak asing lagi karena sebelumnya sudah pernah mengisi juga ya, dengan Mbak Dina Novita Daulay. Apa kabar Mbak Dina? Baik, Assalamualaikum BMers, terima kasih waktunya nih Erlina. Iya, kembali lagi ya nemenin saya lagi nih. Nah, BMers semua, kalau BMers nih mungkin sudah tahu ya, di Bank Muamalah tuh kita punya banyak sekali produk, baik tabungan, deposito, giro yang untuk perorangan. Tapi ternyata Bank Muamalah ini punya loh satu produk khusus yang sangat bermanfaat nih buat BMers yang mungkin punya usaha sendiri, punya perusahaan sendiri, dan itu pengelolaan keuangannya tentunya dari hulu ke hilir itu harus menyeluruh dan dikelola dengan baik ya. Dan kita punya produknya ini namanya Cash Management Solutions. Apa sih Cash Management Solutions? Di sini sudah ada Mbak Dina yang akan nerangin nih. Jadi kalau misalkan BMers di rumah, para pengusaha muda mungkin ya Mbak Dina ya. Ya, segala macam segmen kita akan kulik langsung. Dan ada juga nih BMers yang namanya Cash Deposit Machine. Apa sih Cash Deposit Machine? Langsung nanti kita tanya Mbak Dina biar lebih jelas lagi ya Mbak Dina ya. Oke nih biar makin penasaran, aku mau langsung tanya nih ya Mbak Dina, Cash Management Solutions itu produknya gimana sih Mbak? Mungkin lebih jelas lagi dijelaskan kepada BMers. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya nih untuk menjelaskan Cash Management Solution yang dipunya dari Bank Muamalah. Jadi mungkin teman-teman kita sering tahu ya kalau misalnya bank itu kan melayani nasabah individu dan juga nasabah non individu gitu. Nah, cash management ini seperti apa sih? Cash management ini sebenarnya adalah kumpulan dari layanan perbankan yang kita memang peruntukan untuk non individual customer, kurang lebih seperti itu. Nah, kita berbicara di situ tentang apa sih? Kita berbicara tentang bagaimana sih suatu usaha atau bidang usaha itu mendapatkan uang masuk, kemudian bagaimana memaksimalkannya dan juga bagaimana melakukan pembayarannya, kayak gitu kurang lebih. Nah, dari situ mungkin kalau di-compare sama bank-bank lain itu adalah bisa disebutkan dengan layanan transactional banking gitu ya, kurang lebih ya. Nah, karakter nasabahnya itu seperti apa sih yang bisa menggunakan layanan cash management ini? Nah, biasanya orang yang berusaha, yang memiliki usaha itu kan pasti kita juga kalau misalnya kita jualan, misalnya pun kita online shop gitu ya, kita kan pengen tahu nih penerimaan uang kita seperti apa gitu. Nah, kemudian uang ini juga kita akan apakan, nah kemudian kita punya kewajibannya itu bagaimana sih untuk disalurkan, seperti itu sih kurang lebih segitu. Nah, jadi layanan-layanannya itu akan berupa seperti kayak virtual account, kemudian Madinah, Muamalah Digital Integrated Access, dan kemudian juga ada jasa layanan escrow, kemudian ada liquidity management atau sweep in sweep out gitu ya, standing instruction, kemudian saat ini ya ada cash pick up dan delivery baik secara manual maupun secara digital yang tadi sebutin dengan cash deposit mesinnya untuk non individual. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti kalau misalkan BMers nih punya usaha sendiri bisa ya Mbak Dina ya pakai produk cash management ini. Dan tadi menarik sekali yang Mbak Dina sampaikan, ada yang namanya cash delivery ya, cash pick up delivery ya. Itu seperti apa sih Mbak? Ya. Jadi gimana nih kalau misalnya BMers mau pakai layanan ini, jadi keunggulannya juga seperti apa gitu? Ya. Nah, jadi sebenarnya kan kita kan semuanya go digital, semuanya sebenarnya kita maunya cashless gitu ya. Nah, tapi berdasarkan survei tetap saja masih dibilang uang tunai itu mendominasi perputaran uang di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, ada nggak daerah-daerah atau tempat-tempat ataupun industri-industri yang masih belum bisa menggunakan pembayaran yang digital, masih ada yang terimanya uang tunai gitu. Itu banyak banget kan sebenarnya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh menjadi suatu kendala atau menjadi suatu hambatan untuk berkembangnya bisnis, karena kurang lebih
sebenarnya di situ kan akan ada banyak cost sekali ya untuk dari masing-masing perusahaan itu untuk melakukan pengelolaan uang tunainya tersebut gitu. Pertama adalah melakukan rekonsiliasi, kemudian memastikan uang-uang yang terima itu layak atau tidak, kemudian harus menyetorkan lagi ke bank atau kemudian untuk digunakan bayar gitu ya. Nah, jadi kita menawarkan pada saat seperti sekarang dengan kondisi COVID juga ya memang kayak cabang-cabang terbatas gitu di daerah-daerah tertentu gitu. Nah, ada layanan yang namanya kita sebut dengan cash pick up dan delivery. Nah, di mana kita bisa memprovide kebutuhan dari masing-masing nasabah tersebut atas kebutuhan uang tunainya. Dan juga kita juga bisa mengambil uang tunai tersebut supaya bisa kita bukukan di bank dan kemudian kita membantu nasabah untuk bisa langsung melakukan transaksi secara efisien gitu ya. Nah, jadi solusinya itu baik secara manual maupun secara digital. Nah, digital yang kita tawarkan saat ini adalah namanya cash deposit machine. Cash deposit machine mungkin yang kita tawarkan itu lebih kepada untuk nasabah yang industrinya non individual gitu ya, di mana perusahaan tersebut bisa langsung menyetorkan biasanya kan dana tunai tersebut diterima oleh kasir, kemudian dihitung oleh kasir, baru disetorkan ke bank. Nah, kalau ini bisa real time 24 jam selama seminggu. Kalau disetorkan ke dalam mesin tersebut, langsung dana itu funded di dalam rekeningnya perusahaan tersebut dan bisa langsung operasionalkan ya. Nah, saat ini sih alhamdulillah kita bisa dikatakan kita bank syariah pertama yang bisa melakukan itu gitu. Wah, jadi kita Bank Muamalat ini bank syariah pertama ya dari sekian banyak bank syariah di luar sana. Dan itu real time ya, Mbak Dina ya. Ini menarik banget nih. Jadi teman-teman nih yang nggak hanya perorangan, yang punya perusahaan sendiri. Jadi kan kalau punya perusahaan itu yang tadi Mbak Dina sampaikan ya, keuangannya dari uang tunainya segala macam pengelolaannya kan nggak bisa satu-satu ya. Jadi harus komprehensif dan dengan adanya cash deposit mesin ini benar-benar sangat memudahkan, apalagi real time 24 jam. Ya Mbak Dina ya. Jadi dananya juga bisa langsung di manage ya Mbak Dina ya. Misalnya ada kewajiban untuk membayar gaji atau membayar pajak gitu kan. Nah, itu kan sementara misalnya ternyata weekend banknya tutup gitu. Oh, jadi dengan kalau di pembayaran bisa dilakukan. Kalau dengan cash deposit mesin ini meskipun di Sabtu Minggu tetap bisa real time ya? Bisa real time. Wah, gitu. Ini udah mempermudah sekali ya Mbak Dina ya. Mempermudah sih, itu solusi yang kita berikan sih kepada nasabah ya. Nah, selain itu kan memang kan kalau kita bicara tentang cash deposit mesin itu kan adalah satu bagian yang untuk memfasilitasi collection. Nah, sementara itu kan juga banyak sekali ada kebutuhan-kebutuhannya itu adalah misalnya melakukan rekonsiliasi gitu. Nah, rekonsiliasi dari penerimaan uang, misalnya kayak untuk sekolah, universitas atau rumah sakit. Nah, di situ kita punya layanan juga yang namanya virtual account. Nah, di virtual account kita itu uniknya nasabah itu bisa memilih loh dari satu jenis virtual account itu mereka bisa memilih sendiri langsung 3 tipe pembayaran. Nah, jadi dengan tidak membedakan nomor kode perusahaannya gitu ya, nah dia bisa membedakan sendiri. Misalnya ini ada uang pangkal sekolah itu bisa dicicil. Nah, kalau yang ini biaya bulanannya harus pas. Nah, kalau yang ini bisa berapapun gitu. Itu skema-skema itu memungkinkan kita manage, kita atur dan kita bantu di nasabah untuk satu jenisnya saja gitu. Dan kemudian memang tadi yang Madinah itu kenapa Muamalat Digital Integrated Access itu adalah pintu dari semua layanan tersebut. Karena CDM monitoring lewat Madinah. Nah, virtual account create-nya juga lewat Madinah gitu. Nah, kalau misalnya virtual account-nya juga kita tuh alhamdulillah ya untuk teknologi kita tuh nggak kalah gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa bank yang nomor virtual account-nya itu baru bisa live atau bisa dipergunakan H+1. Nah, tapi kalau kita pada saat di-upload di Madinah itu sudah bisa langsung dites di mobile banking siapapun. Jadi nggak perlu nunggu ya? Dan nggak perlu ke bank. Nggak perlu ke bank. Ini benar-benar go digital sekali nih sekarang nih. Jadi buat BMers yang mungkin masih baru tahu, belum tahu sama sekali nih kalau di Bank Muamalat tuh ternyata nggak cuma tabungan, deposito sama giro, tapi layanannya juga lengkap ya. Untuk yang tadi disampaikan Mbak Dina ada cash deposit mesin, kemudian juga ada Madinah ya untuk berbagai pelayanan tentang keuangan yang digital tadi ya Mbak Dina ya. Nah, terus aku lanjut nih Mbak Dina nih. Terus kira-kira perusahaan atau nasabah yang seperti apa sih yang cocok nih menggunakan fasilitas ini? Oke. Nah,
Jadi kalau misalnya untuk fasilitas ini tuh butuhnya tuh yang gimana sih gitu kan? Tergantung sih. Nah kalau kita ngomongin masalah cash management solution ini, kita tuh nggak bisa yang jadi apa ya, kalau istilahnya tuh dibilang ya kayak kita tuh menjual kulkas tapi kulkas itu tuh ketutup gitu loh. Jadi kita tuh mesti menggali dulu kebutuhannya seperti apa. Nah ini bener-bener suatu maksudnya ada skill tersendiri, ada seni tersendiri ini untuk mengetahui gitu kan seperti apa sih alur flow-nya, dan kemudian di situ kadang-kadang kita menciptakan suatu layanan yang oh ternyata memang butuh begini ya gitu. Nah jadi mungkin ada hal-hal yang kebiasaan kayak ya sampai dengan sekarang pasti banyak orang yang masih merasa nyaman dengan melakukan tanda tangan dengan buku cek giro gitu. Jadi kan tidak terlalu merasa nyaman dengan melakukan transaksi internet banking misalnya kayak gitu. Nah, tapi kan di situ kita sebenarnya datang adalah sebagai suatu solusi gitu ya, agar supaya orang-orang tuh maksudnya nasabah juga aware gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan mereka? Nah, nasabah bagaimana sih yang membutuhkan layanan-layanan ini sendiri? Itu tergantung. Nah, misalnya dia dari sisi yang punya collection banyak gitu, atau misalnya dia punya uang tunainya banyak gitu, atau mungkin misalnya ya dia membuat suatu perjanjian bisnis antara para pihak yang kemudian belum memiliki kepercayaan satu sama lain. Nah itu juga bisa ada produk dari cash management yang bisa melakukan itu juga gitu loh. Jadi macam-macam sih. Jadi kita nggak bisa yang maksudnya nasabahnya jenisnya A kita tawarin yang virtual account. Ternyata itu bukan yang dia butuhkan. Jadi tergantung gitu. Kebutuhan ya. Kalau misalnya aku nih punya online shop misalnya, itu juga bisa ya berarti ya? Bisa. Soalnya aku punya toko baju nih, terus aku jualannya di marketplace misalnya, terus aku tuh kayaknya ngerasa kayaknya usaha aku nih makin lama makin besar nih gitu, pengelolaan keuangannya aku mau pakai apa namanya tadi cash management solutions itu juga berarti bisa ya? Bisa. Jadi misalnya karena kok online shop itu kan pasti kan obstacle-nya tuh maksudnya dibilang kayak gini, saya udah transfer nih, barangnya mana gitu kan, gitu. Terus bukti transfernya mana gitu. Itu. Nah kalau misalnya untuk jual cuma sekitar 10-5 orang gitu kan enak ya, kita langsung lihat rekening koran, lihat mobile banking, oh udah masuk gitu. Kalau beli ratusan, udah masuk ratusan gitu kan, belum lagi sekarang dengan repot ya Mbak Dinda ya, dengan maraknya bill palsu lah ya gitu-gitu kan. Jadi kan hal-hal kayak gitu kan bisa dibantu melalui dari yang kayak tadi kita melakukan collection dari virtual account-nya itu, dan kita bisa ngeliat dari Madinanya juga, oh bener nih kalau yang ini tuh sudah melakukan transaksi, bayarnya udah ini segala macam, dan kemudian virtual account kami atau virtual account Bank Muamalat juga bisa menerima pembayaran dari semua bank. Oh, jadi nggak terbatas ya, tidak terbatas aja, bank lain juga bisa. Semuanya bisa ya. Bisa. Oke. Jadi benar-benar mempermudah ya. Iya. Tertarik sekali nih kalau nanti saya punya usaha, udah mulai besar, cobain cash management sistemnya dari Bank Muamalat ini ya. Nah, terus kira-kira nih perusahaan atau nasabah apa sih yang cocok menggunakan fasilitas ini? Misalnya mungkin sekolah, terus juga kalau lembaga pendidikan, itu tuh yang cocok dari yang tadi Mbak Dina jelaskan itu produknya seperti apa nih? Oke. Nah, kalau sekolah mungkin kita bisa bundlingnya ada dari yang virtual account tadi, kemudian rekening gironya, dan kemudian depositonya untuk misalnya untuk liquidity kalau ada kebutuhan seperti itu, dan juga dengan Madinanya. Madinah kan karena sekolah itu mesti bayar gaji guru gitu kan, kemudian mesti bayar listrik gitu segala macam, bayar pajak operasional gitu ya. Nah itu lewat dari Madinanya sendiri gitu. Nah jadi semakin besar perusahaan maka semakin banyak kebutuhan produk-produk yang kompleks gitu. Nah jadi misalnya ya tadi saya bilang ini adalah seni melakukan penggabungan dari satu layanan ke layanan yang lain. Nah jadi misalnya ada satu holding atau satu perusahaan apotek lah misalnya. Nah mereka tuh punya banyak sekali cabang seluruh Indonesia gitu kan. Nah jadi kan dia ada kebutuhan juga tuh untuk tahu yang cabang yang A-nya hasilnya berapa, yang B-nya berapa gitu kan, yang C-nya berapa gitu. Nah kemudian bagaimana sih biar uang ini tuh nggak beredar di semua tempat, jadi dia mitigasi resiko supaya cuman masing-masing tempat itu hanya memaintain untuk petty cash-nya aja. Nah itu kita bisa juga settingin. Jadi punya banyak cabang tapi dengan layanan ini bisa diatur, bisa jadi diatur. Integrate jadi satu ya. Jadi misalnya sore hari uangnya pindah semua, nah kemudian nanti dia mau setiap cabang cuma pegang petty cash 10 juta, ya kita turunin 10 juta, yang ini 15 juta, itu kita bisa setting semuanya di cash management. Bener-bener modern, kekinian, dan go digital sekali ya Mbak Dinda ya. Keren banget nih. Terus
kalau misalnya tadi sudah dijelaskan nih, ini kan banyak keunggulannya. Nah, kalau dibanding dengan kompetitor nih, pasti kan kita juga punya kompetitor juga ya. Maksudnya bank lain mungkin punya produk sejenis. Nah, keunggulannya dibanding kompetitor nih apa nih dari produk cash management solution ini? Oke, cash management kita tadi ya amat sangat tailor made. Bener-bener kita yang menyesuaikan nasabah tuh butuhnya seperti apa gitu. Nah, jadi baru kemudian kita jahitkan sesuai dengan kebutuhan tersebut gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus terang sih memang ya alhamdulillah banget untuk berbicara tentang cash management atau transactional banking layanan ini. Kalau kita ketemu di nasabah yang memang sudah familiar dengan layanan-layanan ini, itu kadang-kadang mereka suka yang, oh Bang Muhammad bisa ya, oh Bang Muhammad bisa ya gitu. Jadi tuh kayaknya maksudnya bisa gitu. Nah, bisa jadi bisa gitu, kita bisa melakukan itu gitu. Nah, jadi sebenarnya spirit kita adalah di sini memberikan solusi dan membantu nasabah gitu. Jadi kemudian dari yang Madinah tadi ya, Muhammad Digital Internet Access tadi itu, nasabah-nasabah juga bisa langsung menyalurkan payroll nih dari situ gitu. Nah, kemudian bayar pajak juga bisa gitu kan. Nah, kemudian juga bisa melakukan transaksi yang satu kali bisa ke berbagai tempat gitu. Itu memungkinkan sekali gitu dan bisa diakses di mana saja gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ini tuh semacam one solution untuk pengelolaan keuangan perusahaan ya. Jadi dari sekian banyak, misalnya tadi bayar pajak, bayar listrik, operasional, karyawan, ini bisa cukup dihandle oleh satu layanan ini ya Mbak Dina bisa ya. Layanan cash management ini nanti gitu. Nah, makanya nih BMers yang di luar sana mungkin, oh Muamalat punya ya layanan atau produk ini. Ini kita punya nih. Jadi kalau misalkan nih BMers di luar sana nih Mbak Dina, setelah nonton podcast ini terus kayak ngerasa, wow ternyata Bang Muhammad lengkap ya, kayaknya saya butuh deh karena saya punya usaha gitu ya. Ini kira-kira harus menghubungi ke siapa dulu? Apakah harus langsung ke kantor cabang atau gimana nih kalau tertarik? Siapa tahu kan di luar sana BMers setelah nonton ini kayak, wah kayaknya butuh nih gitu. Bisa ke cabang terdekat sebenarnya, nanti akan kita bantu untuk jelasin, atau mau telepon ke Salam Muamalat ya. Salam Muamalat bisa ya di 15.016. Dan sekarang juga Salam Muamalat punya layanan di WhatsApp, nomor WhatsApp resminya ya. Nanti kita akan taruh juga di description box di bawah ya. Nanti mungkin para nasabah BMers semua yang tertarik bisa hubungi kantor cabang terdekat, bisa lewat Salam Muamalat di nomor 15.016 atau lewat Salma di nomor WhatsApp resminya. Atau email di cms@bankmuamalat.co.id. Oke, nanti kita sertakan juga ya alamat emailnya. Jadi kalau kesana bisa langsung ya. Iya, kita bisa diskusikan di situ pertanyaannya seperti apa. Kemudian kita coba untuk agendakan untuk saling berdiskusi ya. Nah, ini kan kita mau offernya adalah solusi yang komprehensif. Jadi kami sih dengan amat sangat senang hati bisa memberikan solusi-solusi tersebut gitu ya. Maksudnya ya kita sih coba mau tumbuh bareng-bareng lah, belajar bareng-bareng untuk besarin kan, seperti itu sih kurang lebih. Jadi sama-sama nih ya. Sama-sama. Dari Bang Muamalat untuk BMers semuanya. Go digital ya Mbak Dina. Iya. Oke Mbak Dina nih, menarik sekali, mudah-mudahan di rumah mungkin BMers yang sedang menonton ya, jadi langsung tertarik nih, karena sekarang kan masa pandemi mungkin banyak orang yang punya usaha juga ya. Jadi gimana caranya untuk mengembangkan, terus solusi keuangannya seperti apa, dan ini merupakan salah satu solusi buat BMers semua nih. Jadi makasih banyak loh Mbak Dina udah datang lagi ke Muamalat kali ini. Nanti mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi nih. Dan Mbak Dina bisa kasih informasi yang menarik dan juga bermanfaat lagi buat BMers semua. Nah BMers jangan lupa nih, kalian yang nonton sesi Muamalat Talk ini jangan cuma nonton aja, tapi juga subscribe channel YouTube Bang Muamalat biar nggak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat lainnya di sesi Muamalat Talk yang lain. Kalau gitu saya Erlina dengan Mbak Dina undur diri dari sesi Muamalat Talk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.